Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dengan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, berselawat kita kepada sang Nabi tercinta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dikisahkan bahwa Ibrahim bin Adham, beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan waraknya. Warak itu adalah berhati-hatinya kita dalam memakan atau memakai sesuatu yang haram. Maka itu namanya warak, menjaga diri. Ibrahim bin Adham pada satu ketika beliau diamanahkan untuk menjaga kebun anggur. Setelah sekian lama beliau bekerja menjaga kebun anggur, merawat, menyiangi dan memanen, maka satu ketika datanglah yang punya kebun berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, coba engkau carikan saya buah anggur yang paling manis." Maka ketika itu Ibrahim bin Adham masuk ke dalam kebun, mengambil setangkai atau dua tangkai buah anggur, menyerahkan kepada yang punya kebun. Ketika dimakan ternyata buah anggur itu sangat asam. Dan yang punya kebun berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim, saya menyuruh engkau untuk mencari buah anggur yang paling manis. Tapi kenapa engkau bawa buah anggur yang begitu asam? Apakah kau tak bisa membedakan mana yang manis, mana yang asam?" Maka kata Ibrahim bin Adham, "Wahai Tuan, walaupun saya sudah bekerja di sini sudah sekian lama, memang saya tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang asam, karena saya belum pernah mencicipi buah anggurmu. Saya hanya bekerja, menjaga, menyiangi, memanen, merawat, tapi saya belum pernah memakannya walaupun hanya satu biji." Mendengar jawaban Ibrahim bin Adham ini, yang punya kebun ini pun menangis, Bapak Ibu. Apa yang dia tangisi? Betapa amanahnya Ibrahim bin Adham. Jangan sampai memakan sesuatu yang bukan haknya. Jangan sampai memakan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Baik itu sesuatu yang syubhat, apalagi sesuatu yang jelas haramnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholiha, inni bima ta'maluna alim." Wahai sekalian Rasul, makanlah sesuatu yang baik-baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku dengan apa yang kau kerjakan maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini ada dua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama memakan sesuatu yang baik, yang kedua beramal soleh. Kenapa Allah gandeng dua perintah ini? Memakan sesuatu yang halal atau yang baik, kemudian beramal soleh. Karena hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu syarat yang pertama amalan kita diangkat oleh Allah, maka harta kita, makanan kita mesti halal, Pak. Baik halal secara ainnya maupun halal secara mendapatkannya. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau harta kita terambil dari harta yang haram, baik haram ainnya seperti khamar, narkoba dan lain-lain sebagainya, atau haram cara mendapatkannya, merampas hak orang lain, menipu, mencuri dan lain-lain sebagainya, maka amal ibadah kita tidak akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar pernah berkata, Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah.
Abdullah bin Umar, apa kata beliau? Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa samtum hatta takunu kal autar. Jikalau kalian salat sampai bungkuk seperti busur panah, atau kalian berpuasa sampai badan kalian kurus, lam taqabbalillah illa biwara'in hajizin, maka ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian punya sifat wara. Wara itu menjaga diri kita jangan sampai memakan harta haram. Berhati-hati jangan sampai mencampurkan harta halal dengan harta yang haram. La talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur baurkan antara yang hak dengan yang batil, Bapak Ibu. Orang yang mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil, ini adalah orang yang tidak wara. Solatnya rajin, tapi berjudi juga tidak pernah alpa. Baik judinya offline maupun judi online. Mungkin dulu judi orang offline, Pak. Datang ke warung, pakai batu, pakai kartu, nampak berjudinya, nampak uangnya. Tapi hari ini sudah canggih. Orang bisa berjudi dari rumah, di kamar, isi paket, beli chip, kemudian berjudi sampai malam. Bahkan permainan bola pun bisa dijudikan. Maka orang yang selalu hari-harinya bertransaksi haram, solatnya rajin, puasanya rajin, bahkan dia beribadah setiap hari, tapi tidak pernah tergetuk hatinya untuk meninggalkan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amal ibadahnya. Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya, sekalipun badannya sudah bungkuk seperti busur panah karena mendirikan solat, tapi tak mau meninggalkan yang haram. Bahkan Sufyan As-Sauri pernah berkata, man tasaddaqa biharamin au anfaqahu fi ta'atin kama yatahhiru saubahu bil bauli. Siapa yang bersedekah dengan uang yang haram atau menginfakkan uang haram itu untuk mentaati Allah, kama yatahhiru saubahu bil bauli, sama halnya dia sedang mencuci bajunya memakai air kencingnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki buat keluarga kita. Ketika satu butir yang haram kita bawa ke tengah keluarga kita, satu suap yang haram kita berikan kepada keluarga kita, itulah awal malapetaka dalam kehidupan kita. Innal ladzina yahujju bil malil harami, orang yang menunaikan ibadah haji dengan membawa harta haram, maka saat itu falamma idza labbaya inda ihrami, ketika dia bertalbiyah sampai di Masjidil Haram bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Saat itu waqala lahu subhanahu wa ta'ala, langsung Allah menjawab, la labbaik wa la sa'daik, zaduka haram wa rahlatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Aku tak menerima kedatanganmu, kata Allah. Zaduka haram, karena bekal yang kau bawa itu haram. Wa rahlatuka haram, kendaraan yang kau naiki itu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban harta haram ini begitu besar nanti di hadapan Allah. Dikisahkan pada satu hari Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah berjalan melewati sebuah kuburan. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Maka ketika beliau melewati kuburan, beliau memanggil orang yang berkubur di situ, wahai fulan, kum, wahai fulan, bangkitlah. Saat itu fa'ahyahu biiznillahi ta'ala, bangkitlah orang yang sudah mati ini. Dan Nabi Isa bertanya kepada orang yang sudah mati ini, siapakah engkau? Maka orang yang mati ini menjawab, wahai Nabiullah, saya ini waktu hidup dulu bekerja sebagai buruh. Kerja saya menjual jasa tukang angkut barang, memakai tenaga sendiri. Pada satu hari saya pernah mengangkut kayu bakar. Ketika saya mengangkut kayu itu, saya patahkan sedikit kayu itu untuk mencongkel gigiku. Maka sejak hari kematianku sampai hari ini, saya dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Kira-kira sebesar apalah kayu pencongkel gigi Bapak Ibu. Ketika hak orang lain kita ambil dengan cara yang zalim, maka kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sangat banyak mendengar sengketa tanah. Ya, sengketa tanah, batas tanah yang terkadang tak jelas. Maka dari itu berhati-hatilah. Jangan sampai hak orang lain kita ambil, kita pakai di dunia ini. Walaupun kita mengalah di dunia bukan berarti kita kalah. Asalkan jangan sampai hak orang lain kita ambil. Satu jengkal tanah orang lain kita ambil di dunia ini. Walaupun kita menang di hukum perdata dunia, tapi ingat ada satu pengadilan lagi nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah tidak ada lagi menyediakan tanah untuk mengganti tanah orang yang pernah kita ambil. Tapi tidak ada yang bisa mengganti kecuali amal soleh kita waktu di dunia ini, yang akan mengganti kezoliman yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengayakan kita dengan harta-harta yang halal, sehingga kita tidak lagi melirik harta-harta haram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.